Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 10 halaman 211 sampai dengan 214. Asesmen sumatif bab 4 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Penilaian 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar. 1. Perhatikan pilihan berikut. 1. Mendapatkan pengajaran. 2. Menghormati dan menghargai teman. 3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan. 4. Belajar dengan rajin. 5. Mematuhi nasihat guru. Berdasarkan pilihan di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik sebagai warga sekolah ditunjukkan pada nomor A. 1234, B. 1235, C. 1345, D. 2345, E. 12345. Jawabannya adalah D. 2345. 2. Apabila ada warga negara X yang negaranya berasas ius sanguinis atau penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius soli, penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, maka anak tersebut berstatus A. warga negara X, B. warga negara Y, C. bipatright, D. apatright, E. multipatright. Jawabannya adalah C. bipatright. 3. Perhatikan pilihan berikut. 1. TNI sebagai kekuatan utama. 2. Polri sebagai kekuatan utama. 3. Rakyat sebagai kekuatan utama. 4. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan pilihan di atas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ditunjukkan pada nomor A123, B124, C145, D235, E345. Jawabannya adalah B124. 4. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan hubungan antar bangsa dan negara ialah A. Mencapai negara Indonesia yang merdeka, B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, C. Memajukan kesejahteraan umum, D. Mencerdaskan kehidupan bangsa, E. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawabannya adalah E. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Pembangunan nasional diarahkan dengan membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Pembangunan ini terutama sesuai dengan nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawabannya adalah A. Ketuhanan. Penilaian 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada 2 atau lebih pilihan jawaban yang benar. 1. Perilaku perundungan di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya represif atau penindakan ialah A. Melaporkan pelaku perundungan kepada guru, B. Memanggil orang tua pelaku perundungan, C. Memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan, D. Membuat disiplin positif tentang saling menghormati dan menghargai, E. Memberikan sosialisasi kepada warga sekolah tentang bahaya perundungan. Jawabannya adalah A, B, dan C. A. Melaporkan pelaku perundungan kepada guru, B. Memanggil orang tua pelaku perundungan, C. Memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan. 2. Perilaku membuang sampah
di sembarang tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jika dikaitkan dengan kewajiban warga negara, perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU nomor 32 tahun 2009 tentang A. Kebersihan dan keindahan sungai, B. Perlindungan lingkungan, C. Pengelolaan lingkungan, D. Pengelolaan sampah, E. Pemanfaatan air bersih. Jawabannya adalah B dan C. Perlindungan lingkungan, pengelolaan lingkungan. 3. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ialah A. Memaksakan diri untuk mematuhi aturan untuk menghindari sanksi, B. Menghormati kepentingan diri sendiri saja, C. Melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras, D. Mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan, E. Selalu taat aturan dan norma yang berlaku. Jawabannya adalah C, D, dan E. Melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras, mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan, selalu taat aturan dan norma yang berlaku. 4. Untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban warga negara diperlukan kesadaran. Kesadaran yang tinggi akan menghindarkan seseorang warga negara dari perilaku melanggar hak atau mengingkari kewajiban. Sebaiknya kesadaran yang rendah membuat seorang warga negara dengan mudah melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak adalah A. Sikap egois, yakni mementingkan kepentingan diri sendiri, B. Toleransi yang rendah, khususnya dalam menyikapi perbedaan, C. Ketidaktegasan aparat hukum, D. Penyalahgunaan teknologi, E. Penyalahgunaan kekuasaan. Jawabannya adalah C, D, dan E. Ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan penyalahgunaan kekuasaan. 5. Di bawah ini bidang hubungan internasional beserta contohnya yang tepat adalah A. Politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. B. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat atau antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. C. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. D. Hukum, contohnya pengesahan UU oleh pemerintah dan DPR RI. E. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Jawabannya adalah A, B, C, dan E. A. Politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. B. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau RI dengan Republik Rakyat Cina. C. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. E. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.